Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang salah satu buku yang membahas materi di ruang lingkup biofisika, di mana kelompok kami terdiri dari Aji Nur Rahman, Sultan Sani Bagus Ilmawan, dan Wahyu Triwicaksono. Di sini saya Wahyu Triwicaksono akan menjelaskan untuk pertama kali tentang bagaimana sel mengatur banyak sekali proses kimia dan proses-proses lain serta reaktan yang sedang berlangsung pada setiap sel yang ada di dunia ini, yang khususnya di makhluk hidup. Yang pertama akan ada bahasan tentang membran bilayer yang merakit dirinya sendiri, merakit selnya sendiri dari sebuah molekul komponennya, di mana nantinya sel tersebut akan menggunakannya untuk mempartisi dirinya sendiri menjadi sebuah komponen yang terpisah. Untuk bagian yang kedua akan membahas mengenai sel atau penggunaan transport aktif pada sel untuk membawa sebuah bahan yang disintesis ke sebuah tujuan tertentu dalam sebuah sel. Untuk yang ketiga akan dibahas sebuah proses biokimia yang sangat spesifik, di mana sebagian besar proses biokimia tersebut dimediasi oleh sebuah enzim yang memilih satu molekul atau lebih menjadi target tertentu dan membiarkan sisanya untuk bereaksi secara reaksi yang sesuai dengan sel tersebut. Oke, untuk bahasan yang pertama, di sini ada sebuah gambar sel. Jadi, sebelum kita membahas membran bilayer, di sini akan saya jelaskan sedikit tentang sel. Jadi, dalam setiap sel itu terdapat sebuah komponen penggerak dan komponen penyusun yang secara runtut antara penyusun dan penggerak itu tersusun dari bagian sel kompleks yang lain. Jadi, komponen penggerak dan komponen penyusul itu secara runtut tersusun dari sel-sel kompleks yang ada di bagian sel lainnya. Jadi dalam hal tersebut sudah dijelaskan mengenai struktur paling dasar dari sebuah sel. Selain daripada itu, sel akan membuat berbagai vesikel yang dapat terbentuk dengan endositosis. Jadi ada sebuah proses endositosis, di mana dalam kata lain sebagai contohnya adalah secretory vesicle. Jadi di sini ada sebuah gambar di pojok sini, yang ada lasernya itu adalah sebuah secretory vesicle atau yang merupakan kantong berisi produk yang ditujukan untuk pengiriman di luar sel. Jadi secara gampangnya gambar putih besar ini adalah sebuah sel, di mana dari sebuah sel tersebut terdapat komponen-komponen penggerak dan komponen penyusun yang itu tersusun secara terstruktur dan tersusun dari beberapa sel kompleks yang lain. Jadi seperti di sini tuh ada membran nukleus, terus ada plasma membran itu sendiri. Terus di sini ada sel yang fokus akan dibahas, yaitu secretory vesicle yang merupakan kantong berisi produk yang ditujukan untuk pengiriman komponen menuju luar sel besar ini. Jadi dalam konsep lain, sebuah membran dapat memisahkan bagian dari pusat utama bagian sel itu sendiri. Artinya dalam fungsi keterbalikannya, sebuah sel itu benar-benar dapat merakit molekular yang sesuai dengan karakteristik dari sel tersebut dengan menggunakan gaya atau proses kimia yang ada di dalam sel. Di mana pada bagian tersebut terjadi eksplorasi kekuatan kimia, eksplorasi proses kimia, khususnya interaksi hidrofobik yang mendorong proses perakitan tersebut. Jadi proses interaksi hidrofobik ini seperti apa nanti akan dijelaskan lebih dalam mengenai pembahasan membran bilayer dan penyusun-penyusunnya.
Ya, untuk bahasan di slide berikutnya itu adalah penggambaran sebuah amphibians ya. Jadi bahasa Inggrisnya amphibians, tapi dalam bahasa Indonesia itu sebuah amphibia. Jadi amphibia itu uh, salah satu molekul sintesis atau bagian sintesis atau alami dengan kemampuan untuk merakit sendiri ke dalam bagian struktur yang disebut sebagai misel, vesikel, nanotube, nanofibers, dan lamel. Jadi amphibia itu adalah sebuah molekul sintesis maupun alami yang dia itu memiliki kemampuan untuk merakit dirinya sendiri, di mana dalam perakitan itu terdapat sebuah, gampangnya itu terdapat sebuah blok bangunan yang tidak selalu molekul amfifil tersebut berada pada blok tersebut. Tetapi amfifil itu sendiri dapat menjangkau berbagai struktur nano dan mikroskopik atau makromolekul dengan komposisi kimia, bentuk, dan fungsi yang berbeda pada setiap blok bangunan tersebut. Selain itu juga memiliki artian bahwa perakitan sendiri itu terjadi atau bisa dianggap sebagai proses di mana blok bangunan yang sudah saya sebut tadi itu memiliki ketidakteraturan yang diatur oleh interaksi timbal balik antara blok satu dengan blok lain untuk membentuk struktur yang teratur melalui organisasi spontan. Jadi seperti yang ada di gambar ini terdapat beberapa interaksi sliding plane dan stern plane, di mana di situ memiliki difusi layer antar bloknya, atau dalam kata lain jika digambarkan dalam sumbu XY seperti yang terlihat pada layar. Terus untuk gampangan terbentuknya sebuah emulsi dari reduksi proses itu ada sebuah contoh dalam buku biofisika yang sudah dibaca, itu ada terbentuknya emulsi dari reduksi minyak dan air, di mana jika digambarkan pada sebuah proses penggambaran reduksi itu akan terjadi antar muka minyak, jadi akan terjadi tegangan, di mana tegangan tersebut adalah tegangan permukaan antara air dan minyak yang distabilkan dengan penambahan sejumlah kecil surfaktan. Jadi ini adalah oil dan minyak, di situ adalah sebuah perbedaan antar muka atau garis antar muka yang di situ ketika ditambahkan sebuah surfaktan dan dalam jumlah kecil, emulsi minyak dan air akan menjadi stabil oleh fungsi atau peranan dari surfaktan tersebut. Jadi apa sih yang disebut sebagai emulsi itu? Jadi emulsi itu adalah sebuah zat murni atau penstabil suspensi dari tegangan permukaan yang terjadi di antara minyak dan air, yang membuat molekul air itu tertarik pada molekul minyak yang memiliki nilai rho berbeda. Nah, lalu seperti apa misel yang dia itu berinteraksi pada konsentrasi kritis? Jadi molekul surfaktan yang tadi pembahasan tentang misel tadi merupakan molekul yang berada dalam larutan, itu sebenarnya dapat terkumpul menjadi sebuah misel. Jadi sebagai gambaran gampangnya, sebuah molekul surfaktan itu dapat berkumpul menjadi misel seperti sebuah bola yang terdiri dari beberapa lusin molekul. Jadi sebuah bola di dalamnya itu terdiri dari beberapa molekul yang berkumpul menjadi satu, seperti itulah misel. Jadi perbandingan perilaku osmotik zat pembentuk misel dengan garam biasa sebagai penggambarannya itu terjadi pada tekanan osmotik relatif yang didefinisikan sebagai tekanan osmotik yang dibagi dengan larutan ideal yang nantinya itu terdisosiasi penuh dengan jumlah ion yang sama seperti pada sebuah grafik yang ada di slide tersebut. Lalu apa itu membran bilayer? Jadi
membran bilayer itu sebuah sel yang diuraikan dengan membran plasma. Jadi membran plasma itu bertanggung jawab untuk melindungi bagian dalam sel dan untuk permeabilitas selektif, yang berarti memantau apa yang masuk dan keluar dari bahan sel. Lalu seperti apa bentuk struktur bilayer yang terbentuk oleh asam nanoat, salah satu dari beberapa asam lemak pembentuk bilayer. Jadi setiap molekul surfaktan itu harus sesuai dengan sesuatu yang berbentuk. Jadi secara gampangnya yang tadi hidrofolik, jadi kepala hidrofoliknya itu harus lebih besar dari ekornya, karena ada sebuah aturan di mana amfifil 2 rantai itu yang terjadi secara alami itu dalam sel umumnya termasuk dalam kelas kimia yang disebut fosfofolid. Jadi ketika membran fosfolipid bilayer itu berperan sebagai membran atau komponen arsitektur sel yang paling umum, maka syarat yang awal tadi, yaitu syarat molekul surfaktan kepala hidrofoliknya itu harus lebih lebar dari ekornya, sangat berperan atau menjadi sebuah karakteristik tersendiri dari membran bilayer. Lalu untuk pelarutan sebuah protein membran integral atau gumpalan hitam itu dapat dijelaskan sebagai deterjen, atau yang ada di gambar ini adalah sebuah deterjen yang merupakan benda dengan kepala terbayang atau satu ekor begitu, yang seperti kepala hidrofoliknya itu yang jauh lebih lebar, karena memiliki tujuan untuk berinteraksi pada konsentrasi yang lebih tinggi, yang artinya setiap pembentukan molekul atau penyusunan komponen sendiri pada setiap sel itu tergantung pada konsentrasi misel pada kondisi-kondisi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai active transport atau transport aktif. Namun sebelum itu, saya ingin mengulas sedikit mengenai macam-macam transport dalam sel. Nah, transport dalam sel ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah transport pasif dan yang kedua adalah transport aktif. Transport pasif adalah jenis transport dalam sel yang tidak membutuhkan energi. Nah, analogi dari transport pasif dapat dilihat dari gambar di sebelah kanan ini. Dari gambar itu terlihat bahwa terdapat orang yang meluncur dari suatu ketinggian. Agar orang tersebut dapat meluncur dari ketinggian, orang tersebut tidak memerlukan energi. Alasannya adalah karena terdapat potensial gravitasi yang disebabkan oleh posisi orang tersebut yang berada di ketinggian. Energi potensial ini nantinya akan berubah menjadi energi kinetik seiring dengan berubahnya ketinggian posisi orang tersebut. Hingga akhirnya saat orang tersebut berada di posisi low ini atau permukaan tanah, maka energi potensial sepenuhnya berubah menjadi energi kinetik. Nah, peristiwa ini mirip dengan transport pasif, di mana tidak diperlukan energi untuk terjadinya transport atau perpindahan material dalam sel. Kemudian contoh-contoh dari transport pasif adalah yang pertama ada difusi. Pada intinya, difusi itu adalah pergerakan partikel-partikel kecil dalam sel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah yang melewati suatu membran permeabel hingga kondisi keseimbangan tercapai. Lalu yang kedua adalah difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi ini mirip seperti difusi biasa, yang membedakan adalah pada difusi terfasilitasi ini yang bergerak adalah partikel-partikel berukuran besar seperti glukosa, sehingga diperlukan suatu protein yang membuat kanal untuk membantu pergerakan partikel besar tersebut melewati membran sel. Kemudian contoh yang terakhir itu adalah osmosis, yaitu pergerakan molekul air dari suatu larutan dengan konsentrasi air yang tinggi menuju ke suatu larutan dengan konsentrasi air yang rendah melewati suatu membran semi-permeabel pada sel. Selanjutnya kita ke topik pembahasan, yaitu transport aktif. Nah, transport aktif itu sendiri adalah suatu jenis transport dalam sel yang membutuhkan energi. Energi yang diperlukan pada transport aktif biasanya dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Analogi dari transport pasif
transport aktif dapat dilihat di gambar sebelah kanan. Nah, dari gambar tersebut terlihat bahwa terdapat orang yang akan naik dari permukaan tanah menuju ke suatu ketinggian. Tidaklah mudah agar orang tersebut bisa naik. Nah, alasannya adalah agar bisa naik, orang tersebut harus mengeluarkan sejumlah energi tertentu. Nah, peristiwa ini mirip seperti transport aktif di mana diperlukan energi ATP untuk terjadinya transport atau perpindahan material-material dalam sel. Lalu contoh dari transport aktif adalah yang pertama ada pompa protein. Pompa protein ini berperan untuk menggerakkan molekul-molekul menggunakan energi dalam bentuk ATP. Contoh dari pompa protein adalah pompa sodium potasium. Lalu yang kedua ada endositosis. Endositosis sendiri adalah transport makromolekul dan materi yang sangat kecil ke dalam sel dengan cara membentuk vasikula baru dari membran plasma. Lalu yang terakhir ada exositosis, yaitu mekanisme transport molekul besar seperti protein dan polisakarida melintasi membran plasma dari dalam keluar sel dengan cara menggabungkan vasikula berisi molekul tersebut dengan membran sel. Nah, ini adalah animasi dari transport aktif berupa pompa protein. Molekul-molekul yang berasal dari luar sel tidak dapat melewati membran sel sehingga perlu suatu protein untuk memompa molekul tersebut masuk ke dalam sel. Dari animasi terlihat bahwa agar protein dapat bekerja untuk memompa molekul, maka perlu semacam energi yang biasanya merupakan ATP. Setelah protein menerima energi, maka protein dapat memompa molekul masuk ke dalam sel. Meskipun pada suatu saat konsentrasi molekul dalam sel lebih tinggi daripada di luar sel. Hal inilah yang membedakan transport aktif dengan transport pasif, di mana transport pasif hanya bisa menggerakkan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kemudian ini adalah ilustrasi dari transport aktif, endositosis dan exositosis. Pada mulanya terdapat suatu molekul makanan yang ditangkap melalui proses endositosis. Seperti yang dijelaskan tadi, pada proses endositosis terbentuk vasikula baru dari membran plasma untuk menangkap suatu makromolekul. Setelah itu, molekul makanan akan dibawa ke dalam sel lalu dicerna. Hasil pencernaan molekul makanan ini lalu akan dibuang dengan proses exositosis. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, pada proses exositosis, vasikula yang berisi molekul sisa pencernaan akan bergabung dengan membran plasma seperti yang terlihat pada ilustrasi. Ya, di sini saya Sultan Sani Bukiswan akan melanjutkan menjelaskan penjelasan dari teman saya, yaitu bagaimana sel mengatur berbagai proses kimia dan reaktan yang sedang berlangsung dengan ide proses kimia sangat spesifik, sebagian besar dimediasi oleh enzim yang memilih satu molekul target tertentu dan membiarkan sisanya. Pusat pengatur aktivitas sel. Sel memiliki pusat pengatur aktivitas seluruh bagiannya yang berupa inti sel. Kemudian komponen utama yang membuat sel memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu asam nukleat sebagai penentu dan karakteristik sel. Contohnya yaitu DNA. Ada juga komponen biokimia dalam sel yang lain, yaitu karbohidrat, protein, dan lipid. Karbohidrat dengan contoh glukosa, fruktosa, laktosa, sukrosa, dan pati sebagai sumber energi sel melalui respirasi seluler dengan tahapan glikolisis, siklus Krebs atau siklus asam sitrat, dan rantai transport elektron. Kemudian ada juga protein yang contohnya yaitu ada enzim dan hormon. Protein diperlukan sebagai struktur, fungsi, dan regulasi jaringan dan organ tubuh dari sel. Ada juga lipid dengan contoh minyak dan lemak. Lipid adalah komponen utama membran seluler. Nah, berikut ini merupakan bagan contoh spesifisitas karbohidrat dalam metabolisme. Nah, ini gambar metabolisme karbohidrat yang namanya respirasi seluler dengan tahapan yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu glikolisis sampai rantai transport elektron mengubah glikogen dan lemak menjadi energi sel. DNA tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan operasi sel. Nah, di dalam struktur DNA terkode informasi yang memprogram semua aktivitas sel. Akan tetapi DNA sendiri itu tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan operasi sel. Sebagian besar protein dibutuhkan untuk melaksanakan program tersebut. Enzim merupakan biomolekul yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia.
Nah, enzim ini adalah biokatalisator atau biomolekul yang berfungsi sebagai katalis yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dan tanpa mengalami perubahan struktur kimia dalam suatu reaksi kimia. Jika zat ini tidak ada, maka proses-proses tersebut akan terjadi sangat lambat atau tidak berlangsung sama sekali karena enzim dapat mempercepat reaksi berdasarkan faktor dari 10⁻⁹ hingga 10⁻20. Sangat cepat bukan? Hampir semua enzim merupakan protein. Enzim di dalam sel. Reaksi kimia yang memungkinkan adanya kehidupan disebut metabolisme. Terdapat ribuan reaksi berkesinambungan yang terjadi di dalam sel. Agar sel berfungsi dan berkembang dengan sebagaimana mestinya, lintasan metaboliknya harus diatur oleh sel yang mana yang berjalan dan seberapa cepat dengan cara memproduksi katalis yang tepat. Katalis ini yang dinamakan enzim dalam jumlah yang sesuai dan pada saat yang diperlukan. Hampir semua reaksi kehidupan berlangsung sangat lambat tanpa katalis. Enzim merupakan katalis yang lebih khas dan lebih kuat dibandingkan dengan ion logam atau senyawa anorganik lainnya yang dapat diserap tumbuhan dari tanah. Katalisator bersifat umum, hanya berfungsi untuk mempercepat reaksi yang dapat digunakan berulang-ulang. Satu katalisator mampu mereaksikan 2 atau bahkan lebih reaksi, sedangkan enzim bersifat lebih spesifik, hanya digunakan untuk satu reaksi saja. Satu enzim hanya untuk satu reaksi. Nah, di dalam sel, enzim tidak terdistribusi merata di seluruh plasma, namun hanya terkonsentrasi pada organel-organel tempat terjadinya reaksi. Misalnya, enzim yang berkaitan dengan reaksi Calvin dan Krebs berkumpul di mitokondria dan kloroplas. Enzim yang dibutuhkan dalam sintesis DNA dan RNA, serta untuk proses mitosis terdapat di dalam inti sel. Enzim-enzim di dalam sel akan bekerja secara berkesinambungan, artinya produk satu tahap reaksi akan dibebaskan pada tempat di mana produk ini segera dikonversi oleh enzim lain berikutnya. Sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim aktif dalam jumlah yang sangat sedikit. Yang kedua, enzim tidak terpengaruh oleh reaksi yang dikatalisnya pada kondisi stabil. Yang ketiga, walaupun enzim mempercepat penyelesaian suatu reaksi, enzim tidak mempengaruhi kesetimbangan reaksi tersebut. Yang keempat, kerja katalis enzim spesifik. Enzim menunjukkan kekhasan untuk reaksi yang dikatalisnya. Suatu enzim yang mengkatalis suatu reaksi tidak akan mengkatalis reaksi yang lain. Kerja enzim. Enzim bekerja dengan cara menempel pada permukaan molekul zat-zat yang bereaksi, dengan demikian mempercepat proses reaksi. Percepatan terjadi karena enzim menurunkan energi pengaktifan, dengan sendirinya akan mempermudah terjadinya reaksi. Nah, sebagian besar enzim ini bekerja secara khas, yang artinya setiap enzim hanya dapat bekerja pada satu macam senyawa atau reaksi kimia. Hal ini disebabkan perbedaan struktur kimia tiap enzim yang bersifat tetap. Sebagai contoh, enzim A amilase hanya dapat digunakan pada proses perombakan pati menjadi glukosa. Berikut merupakan gambar atau bagan dari energi aktivasi dari enzim. Energi aktivasi yang diturunkan oleh enzim untuk mengubah reaktan menjadi suatu produk. Di gambar sebelah kiri adalah reaksi yang tidak dikatalis oleh enzim dengan warna merah, dan sebelah kanan adalah reaksi yang dikatalis oleh enzim dengan warna hijau. Dalam reaksi enzim katalis, enzim akan mengikat reaktan dan memfasilitasi transformasi menjadi produk. Akibatnya, jalur reaksi yang dikatalis enzim memiliki penghalang energi yang lebih kecil atau energi aktivasinya untuk diatasi sebelum reaksi dapat dilanjutkan. Kemudian model kerja enzim. Yang pertama ada model Log and Key, adalah model untuk interaksi enzim substrat yang menunjukkan bahwa enzim dan substrat memiliki bentuk geometris komplementer spesifik yang cocok satu sama lain. Enzim sangat spesifik, mereka harus mengikat substrat tertentu sebelum mereka dapat mengkatalis reaksi kimia. Kemudian berikut adalah gambar-gambar dari model Log and Key. Gambar yang pertama menjelaskan substrat dan enzim yang saling melengkapi. Kemudian gambar kedua, karena gambar satu tersebut mereka dapat cocok bersama seperti gembok dan kunci. Kemudian gambar tiga ini menjelaskan bahwa molekul yang berbeda tidak dapat melengkapi situs aktif enzim. Ada juga model kerja enzim induced fit. Substrat mampu menginduksi keselarasan yang tepat dari situs aktif enzim yang kemudian melakukan fungsi katalitiknya. Pada
model ini, enzim mempercepat reaksi kimia dengan substrat terdistorsi atau atom digeser, ikatan direnggangkan, dan kelompok reaktif di bawah berdekatan, menyerupai keadaan transisi reaksi. Hal ini menstabilkan keadaan transisi, mempercepat reaksi seperti katalis yang lainnya. Kemudian bagaimana enzim mencapai spesifisitasnya pada model ini? Jelaskan bahwa hanya molekul dengan gugus fungsional yang benar dalam konfigurasi yang benar juga yang dapat diinduksi agar sesuai dengan situs aktif enzim. Kemudian ini merupakan gambar-gambar dari model induced fit. Gambar yang pertama menjelaskan bahwa sebelum mengikat, substrat dan enzim tidak benar-benar cocok satu sama lain. Kemudian gambar kedua menjelaskan pengikatan substrat ke enzim mengubah konfigurasi keduanya sehingga cocok bersama. Kemudian gambar yang ketiga, molekul yang berbeda tidak dapat menginduksi kecocokan dengan enzim yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ada juga gambar ini merupakan enzim dalam metabolisme karbohidrat, di mana metabolisme karbohidrat adalah metabolisme yang sangat penting dalam sel untuk menghasilkan energi. Di sini ada 13 enzim yang dipilih atau digarisbawahi adalah enzim kunci metabolisme karbohidrat primer. Di antaranya ada JWINV, FAJINV, JYTINV, SOSY, FK, HXK, BCI, FEK, aldolase, kemudian ada AGPase, PGM, UDP, dan lainnya. Kemudian metabolisme karbohidrat menunjukkan bahwa enzim bekerja secara spesifik. Pada gambar sebelumnya, enzim-enzim yang 13 itu memiliki kerjanya sendiri-sendiri. Metabolisme karbohidrat merupakan proses yang paling penting ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, pada proses ini kerja enzim sangat penting agar proses pemanen energi dapat dilakukan berkali-kali lebih cepat. Nah, pada metabolisme ini enzim bekerja secara spesifik yang hanya bekerja pada daerahnya masing-masing pada substrat masing-masing. Enzim dapat mengenali substrat. Nah, reaktan dari reaksi kimia yang dikatalisasi oleh enzim terkadang dengan sensitivitas yang luar biasa. Beberapa enzim sangat spesifik sehingga mereka tidak akan mengenali molekul yang berbeda dari substrat yang disukainya, hanya dengan perbedaan satu gugus metil saja. Nah, berdasarkan semua penjelasan saya tadi, kesimpulannya yaitu enzim tidak dapat mengubah termodinamika suatu reaksi. Enzim membantu reaktan dan produk dari reaksi untuk mencapai kesetimbangan jauh lebih cepat daripada yang seharusnya terjadi. Tetapi enzim tidak mengubah konsentrasi kesetimbangannya. Enzim sangat spesifik, mereka harus mengikat substrat tertentu sebelum mereka dapat mengkatalis reaksi kimia. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Kami sudah berusaha untuk menyampaikan dengan baik dengan sumber yang didapatkan dari referensi Campbell, Nelson Biophysics, kemudian ada The Chemical World Concept and Application, dan Biochemistry. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.